Sebagai yang peduli alam, Umi masuk ke sini mencoba konservasi dari tahun 98. Karena kita menanam bambu di areal kita, itu tumbuhlah mata-mata air baru. Baik di kebun ada, baik di tanah kita ada, di pinggir-pinggir air sungai kecil itu banyak. Selama hayat masih dikandung badan, selalu akan bertindak memelihara alam dan selalu tetap menanam. Jadi bukan satu orang satu pohon, aku satu orang berjuta-juta pohon. Umi masuk ke sini mencoba konservasi dari tahun 98. Sebenarnya bukan bambu dulu. Bambu yang ditanam pertama itu karena di sini sudah ada bambu tali, ditanam juga bambu tali karena kita juga butuh kan buat bambu sedikit-sedikit banyak bambu. Udah gitu Umi ikut nanam kayak pohon-pohon endemik sini. Tapi dengan kenyataan yang dihadapi sama Umi di hutan, dengan menanam pohon itu ada aja yang mungkin butuh buat kebutuhannya, buat bangun perbaiki saung atau apa, diambil, tebang, habis kalau sifat pohon. Lalu Umi berpikir bagaimana upaya untuk menyelamatkan, ya minimalnya kalau sombong-sombongnya mah berpartisipasilah untuk menyumbangkan oksigen buat dunia apa gitu ya. Literatur dicari-cari, wah kayaknya dengan bambu nih mantap. Ini jenis bambu betung Thailand. Bahasa itunya Dendrocalamus asper Thailand. Aspertai. Bahasa Latinnya. Ini bambu kalau soal rebungnya paling enak. Sekarang karena ada buku udah lewat musim rebung. Ini termasuk telat perawatan sebenarnya. Karena kita kerjanya banyak. Jadi ada pun rebung tidak jadi. Lalu Umi di sini menanam kurang lebih 50 jenis bambu dari kecil sampai besar.
Setelah menanamin bambu, kalau di lingkungan sini, ya kata orang sejuknya minta ampun dan udaranya bersih. Jadi dari manfaatnya kita menanam bambu, ekologi menanam bambu, kita banyak tumbuh mata-mata air di seputar kebun kita. Salah satunya boleh dilihat. Timbul mata air secara mungkin ini remesan. Kalau dibilang dari air, airnya di bawah. Ya enggak, kalau solokan angin itu dulu itu enggak ada ini, enggak lembab. Dulu begini, lalu muncullah begini. Itu yang basahnya itu aja dilihat. Soalnya ini mata airnya kecil tapi banyak. Jadi kalau kita gali bakalan membludak. Untuk mata air yang kelihatan jelasnya bisa dilihat di tempat yang lain. Nah, ini bukti dari salah satu dari manfaat ekologi menanam bambu. Mata air tumbuh dengan derasnya walaupun ini ada selokan kecilnya, tapi itu tumbuh dari hasil bambu yang ditanam di atas. Kalau mata airnya banyak dari mulai atas itu banyak. Kudu bertualang. Kayaknya satu hari nggak cukup deh bertualang di kebun bambu Kem Rimbawan. Dulu selokan ini memang udah ada dari dulu, cuman airnya kecil. Dengan debit air lebih banyak, ya banyaklah yang lebih menikmati. Sampai ke kebun masyarakat bawah, ke daerah ke daerah kayak Cicenang, kayak Dauan. Nanti kan dari solokan Umi ini nanti bergabung dengan solokan yang lain-lainnya. Ada aliran yang lebih gede di sana. Pertemuannya ada itu. Yang Umi tanam jenisnya bambu Thailand. Bambu Thailand itu juga bisa banyak airnya juga. Nanti kita buktikan, coba kita tebang. Yang kecilnya aja, Ibu. Jadi ini bambu untuk pembuktian benar nggak ada airnya. Tuh kan sampai ke ujung. Nah, kita minum langsung, bisa diminum langsung. Segar dan enak, bagus buat kesehatan. Kalau di sini insya Allah ada, tapi di luar sana tidak semua jenis bambu yang ada air. Cuma bambu-bambu tertentu. Tapi kalau khusus ditanam di Kem Rimbawan, insya Allah membuktikan ilmu itu bahwa pohon bambu bisa menyerap air 90%. Nih kok, minum kok. Nih kok bisa. Enak ya kok, seger.
kita lagi jalan-jalan di kebun ini, dikawal sama anak Umi, anak-anakan, ketemu gede. Eko, kita punya rezeki nih. Kita dapat rezeki nih kok. Kok ambil daun kok, ambil. Mana kok? Oh ini, ya. Kita ambil, kita panen. Rezeki nomplok nih di hutan. Ayo kita panen. Makan dari masih mentah kayak gini. Jamur lember. Dapat rezeki nomplok ini. Bagi kita yang tinggal di hutan. Hidup di hutan itu tidak sesadis yang dibayangkan orang-orang, tidak semenderita yang dibayangkan orang-orang, tidak semiskin yang dibayangkan orang-orang. Jadi kita buktikan, sama Umi buktikan sama keluarga bahwa Umi juga mampu. Orang sih hidup ya, umumnya apa sih target yang utamanya? Paling sampai ke Mekah, alhamdulillah udah sampai ke Mekah, udah nyium ajar aswad juga. Apalagi yang dicari? Sudah, alhamdulillah sekarang mah menikmati hidup aja. Nih hasil panen kita hari ini. Enaknya tinggal di hutan, bisa kalau sambil kontrol kebun-kebun bambu, bisa ketemu ya lember. Kalau enggak ya ada rebung, kita ambil rebung, pakis. Wah, ada pohon tumbang ternyata ini. Ini pohon namanya itu pohon tarik angin. Kalau dibesar mah cepat. Cuman kalau untuk fungsi menahan air atau untuk fotosintesis atau untuk udara itu tuh nggak bisa. Karena dia kalau udah gede mati sendiri. Makanya kita beralih ke bambu itu salah satunya juga alasannya begini. Kalau dengan nanam pohon-pohon kayak gini nggak tahan, paling udah umurnya tumbang, 5 tahun tumbang, 5 tahun tumbang. Kalau mau ke hutan itu kebetulan suami bapaknya anak-anak nih, suami Umi itu dia kuliah di Fakultas Kehutanan. Banyak link-link kehutanan juga. Lagian dia pencinta alam juga, makanya nama kita Rimbawan itu diambil dari dia organisasi pencinta alamnya Rimbawan. Sebenarnya orang-orang yang seperti kita ini Rimbawan sejati. Kita kayak Umi-Umi inilah dengan anak-anak, dengan pasukan Umi kayak gitu. Jadi ya gitu, karena kehutanan ya Umi dari kecilnya udah suka nanam gini nih. Ayo ada tempat yang di sana yang harus diselamatkan, mau nggak? Jadi Umi mau ke sini. Ya udah, bertahan pertama itu Umi di sini sambil nanam sayur. Apaan, Mah? Silakan dimasak. Ini mau dibikin apa, Mah? Kita masak saja gaya gunung. Oke.
Nah, ini kolam yang diisi oleh air yang dari sungai mata air kita gitu. Nah, kebetulan saya sekarang akan mencuci jamur kuping ini menggunakan air yang berasal dari mata air. Aliran sungai yang berasal dari mata air menggunakan chamber gitu ya, penyaringan air yang disaring-saring lagi agar lebih steril gitu. Untuk pH sendiri pernah ada yang mengukur itu sampai 8. Tapi ketika pernah terjadi erupsi di tahun 2019, terus ada lagi yang datang diukur lagi jadi 7,7. Kalau untuk tahun sekarang di 2024 belum ada informasi terbaru sih. Sekarang kita ini ketemu bambu yang bisa dijadiin bibit stek batang. Ciri-cirinya yang jelas mah bambunya harus sehat. Lalu yang bisa dijadiin bibit biar yakin untuk tumbuhnya itu ya sudah ada kayak akar-akar gini. Bukan cabang sembarangan. Harus digergaji. Kalau dengan golok takut bambunya banyak lukanya. Kalau menanam bambu itu, banyak orang-orang yang tidak mengerti sih. Bambu itu sangat banyak manfaatnya. Dengan menanam bambu, 90% penyerapan air untuk menahan air tanah itu bisa dia nyerap 90%. Sedangkan kayak pohon-pohon biasa itu cuma 35 sampai 40%. Lalu dari segi udara segar ini oksigennya, bambu menghasilkan 90%. Sedangkan pohon lain itu paling cuma berapa persen? 30% kalau nggak salah. Jadi bambu lebih baik. Udah gitu bisa buat bahan bangunan, makanan, kerajinan, industri, apa aja banyak. Sebenarnya tergantung kitanya. Yang penting mah sekarang bambu itu kalau Umi memikirnya untuk menyerap sumber air aja lah, biar masyarakat di bawah sana itu ada cadangan airnya. Sungai-sungai yang lain tidak kering, sumur-sumur mereka ada air, ya dari sinilah kita mulai, dari hulu. Jadi hilir yang memanfaatkan, silahkan. Ini masih ya daerah di kaki Tangkuban Perahu lah. Lagian dengan air banyak itu minimalnya secara
geologinya, di bawah ini kan panas nih, gunung berapi. Dengan adanya yang penyimpanan air di bawah, minimalnya itu Tangkuban Perahu nggak batuk lah. Nah, ini bibit bambu yang udah siap tanam ke lapang. Nanti jenis bambu ini kebetulan bambu Thailand. Kalau ini udah ada lebih setahun ini. Kalau bibit itu udah kualitas utama jadinya. Ayo kita coba menanam. Ini kita ambil. Iya. Bawa itunya. Harapan Umi ya banyaklah orang-orang yang di luar sana ya minimalnya mencobalah untuk berkarya untuk negeri. Tanamlah bambu minimalnya di halamannya. Nggak usah bambu-bambu gede lah, bambu kecil. Soalnya dengan menanam bambu itu dari 5 rumpun bambu itu dia bisa menyejukkan udara yang seputarnya 1 derajat. Jadi misalnya kita nih daerah panas, tanam aja pohon bambu 5, ya minimalnya adem-adem lah 1 derajat turun gitu. Lalu sejuk lagi kan, lalu menyerap racun juga. Kan oksigennya bagus. Jadi jangan, memang sih penggiat lain juga banyak menanam pohon. Lalu menjelekkan lah, nanam bambu apa sih? Banyak itu, banyak yang kesini juga banyak yang bersaing-saing. Kenapa sih bambu? Gini. Banyak ini. Nah, jadi kan karena mereka aktivitasnya nanam pohon. Lalu kata Umi, nasib kita beda-beda. Saya mencintai bambu. Anda mencintai pohon, silahkan. Anda mencintai pohon. Anda mencintai beringin, silahkan. Kita berbakti dengan gaya kita masing-masing. Untuk negeri dan untuk dunia dan untuk agama lah. Selama hayat masih dikandung badan. Selalu akan bertindak memelihara alam dan selalu tetap menanam. Jadi bukan 1 orang 1 pohon. Aku 1 orang berjuta-juta pohon.